kabar teman-teman? Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menginstal sistem operasi Debian di VirtualBox dan sekalian bagaimana kita menginstalisasi VirtualBox ya. Oke, langsung saja. Pertama kita download dulu bahannya. Ada dua. Pertama VirtualBox-nya, kemudian Debian-nya. Oke, kita download dulu VirtualBox-nya di file gajah sini ya. File gajah, kemudian kita klik VirtualBox, kemudian pilih yang ini. Oke, tunggu sebentar. Nah, untuk Debian-nya nanti saya upload ya, karena ini gede sekali, ini ukurannya 4,37 GB ya, jadi besar banget. Oke, nah setelah itu checklist bukan robot, lanjut, balik lagi, ada tab 2, pilih yang ada general link-nya. Oke, klik general link. Nah, dia lari ke websitenya atau langsung ke websitenya virtualbox.org wiki/download. Nah, pilih jika sistem operasinya Windows maka pilih Windows, jika sistem operasinya OS X pilih OS X. Nah, ini ada Linux juga. Nah, tapi di sini kita menggunakan VirtualBox. Nah, kemudian download ya. Ini saya pakai IDM karena udah download, kemudian dibuka ya. Setelah selesai download kemudian dibuka, open. Nah, dia bakal muncul seperti ini pilihannya. Pilih next, kemudian pilih default saja, next saja. Dia lokasi diinstalnya di program file di Oracle VirtualBox, next saja. Kemudian ini di checklist semua aja, next, kemudian yes, kemudian install ya, yes, tunggu sampai selesai. Oke, tunggu sampai selesai. Oke, ini selesai, kemudian finish. Nah, dia munculnya begini tampilannya. Nah, lalu gimana cara kita menginstal sistem operasi Debian ya, sistem operasi lain di VirtualBox? Nah, caranya begini. Pertama, karena ini saya udah bikin virtualnya, namanya belajar. Nah, ini saya buat lagi. Caranya klik new ya, kemudian beri nama virtualnya apa, virtual name-nya misalnya belajar lagi gitu ya. Diperhatikan jangan sama namanya dengan virtual yang sudah dibuat. Karena apa? Karena dia tidak bisa ya. Nah, kemudian matching folder. Nah, matching folder ini silakan kalian setting dimana. Kalau saya default aja bawaan instalan. Kemudian tipe. Nah, tipenya karena kita di sini Linux, Debian adalah Linux, sistem operasi Linux, maka pilih Linux. Kemudian versionnya, nah versionnya cari Debian. Nah, karena sistem operasi saya Windows, karena downloadan kita itu Debian 64 bit, maka pilih yang 64 bit. Jadi ini tergantung dari downloadannya ya, ISO-nya yang berapa bit. Tapi di sini saya pilih 64 bit. Nah, ini disesuaikan aja, download 64 bit atau 32 bit. Nah, pilih aja yang 64 bit, kemudian next. Nah, ini adalah pengaturan memori RAM ya, mau berapa. Di sini 1 GB ya defaultnya. Kalau ke kanan dia bakal naik, kalau ke kiri dia bakal turun. Default saja. Saya menggunakan 1 GB, tapi rekomendasi untuk Linux itu minimal 2 GB ya.
Nah, 2 GB. Dilihat juga dengan RAM yang ada pada PC teman-teman ya, batasnya berapa dan jangan lebih. Kemudian setelah itu next. Nah, di sini ada 3 pilihan, ada don't, ada the virtual hard disk, jangan menambahkan virtual hard disk, membuat virtual hard disk, gunakan virtual hard disk file yang udah ada. Kita buat baru aja, pilih yang tengah, create, lalu ada pilihan 3. Nah, di sini untuk ISO-nya, ISO Debian-nya. Nah, ini ada jenisnya disk Emacs atau jenisnya hard disk. Hard disk itu berarti dia ada di dalam PC-nya ya, atau virtual machine disk. Jadi virtual machine disk ini download ya. Kita pilih yang di atas. Next, kemudian ada pilihan dynamic lokasi atau fixed size gitu. Nah, kalau fixed size ini kita menyeting size ininya, hard disknya, physical hard disknya. Kalau enggak, dynamic aja ya. Nah, ini kemudian location size, ini hard disknya, default saja 8 GB. Next. Nah, setelah itu dia bakal membuat suatu virtual ya. Cara jalaninnya, kalian klik virtualnya, kemudian lupa kita setting dulu ISO-nya ya. Caranya klik kanan, setting, kemudian pilih display, pilih strike ya, kemudian pilih yang seperti kaset ini MPT. Kemudian ini pilih IDE aja, IDE second mastery. Kemudian pilih yang seperti kaset ini, pilih yang di bawah. Nah, ini karena udah ada, saya tinggal pilih. Kalau belum ada, klik aja yang di atas, cari ya, cari di mana ISO-nya. Nah, ini saya di directory download, kemudian saya buka. Nah, Debian. Kalau udah oke. Nah, setelah oke, cara menjalani gimana? Kemudian start. Nah, start, tunggu sampai dia jalan. Ini kita keluarin. Oke, nah bentuknya seperti ini, virtual. Nah, untuk menginstal Debian-nya bentuknya seperti ini. Kita pilih performance setting dulu untuk supaya tampilannya agak besar ya. Pilih display, kemudian tarik ke kanan sampai kira-kira enak dilihat. Oke. Dia berubah, kok nggak berubah ya? Balik lagi, display, harusnya bisa ya. Oke. Tetap. Nah, kita lanjut aja ya. Nah, ini pilih yang ini ada pilihan ya, ada 4 ya. Pilih yang install. Nah, install ini untuk kita menginstal jenis Debian yang CLI. Sedangkan yang bawah adalah jenis cara menginstal dengan GUI, dengan tampilan ya. Nah, kita pilih yang install untuk menginstal dengan jenis CLI, command line interface ya. Kemudian install, enter ya, pencet enter. Nah, di ini pilih bahasanya, language, saya pilih bahasa Inggris. Kemudian country, territory. Nah, ini pilih order aja ya, kita pilih yang Indonesia. Kemudian pilih yang regionnya, kita pilih Asia. Kemudian cari Indonesia. Nah, ini Indonesia. Setelah itu apa ini? Menu ini country to base default. Defaultnya pilih aja United States. Jadi ini untuk keyboardnya ya.
lanjut. Keymatnya Amerika aja, tunggu sebentar. Nah, ini tunggu sebentar, ya, proses loading komponen. Dia sedang menampilkan beberapa komponen instalan ya. Oke, kita tunggu. Sambil nunggu, di pause dulu. Oke, nah ini udah selesai dia proses persiapan installnya. Ini untuk hostname default aja, namanya Debian ya, atau terserah kasih nama apa. Dan ini untuk kalau memiliki jaringan internet ya. Kalau tidak, isi aja nggak apa-apa. Kemudian lanjut. Selanjutnya domain. Domain. Kalau domain gunanya apa? Di sini gunanya untuk seandainya memiliki server ya, server sendiri, komputer sendiri, dan kemudian punya domain yang sudah didaftarkan. Biasanya ini untuk perusahaan-perusahaan ya yang menggunakan jaringan untuk jaringan database. Ini isi domainnya sesuai yang ada ya. Jadi untuk servernya menggunakan server komputer sendiri, itu menggunakan domain. Kalau nggak ada, lanjutkan saja, kosongkan saja yang tadi ya, yang domain ya, kalau nggak ada domain. Kemudian nih root passwordnya harus diingat-ingat teman, jangan sampai lupa ya. Rootnya di sini saya buat 1 2 3 4. Nah, kalau udah, lanjutkan. Nah, diulangi passwordnya 1 2 3 4, lanjutkan. Nah, full name-nya sini saya beri nama Debian ya. Kemudian enter, lanjutkan. Sama, enter, lanjutkan. Kemudian password saya samakan dengan yang tadi ya. Ini untuk user, berarti ini password untuk user. Kemudian enter, ulangi 1 2 3 4, kemudian enter. Nah, setelah itu tunggu beberapa saat. Oke. Nah, ini pilih country-nya Jakarta ya, untuk waktu ya. Oke, Jakarta. Kita tunggu. Oke, mungkin nanti proses penginstalan sedikit agak lama, sekitar 10 menitan ya. Saya pause dulu ya, biar agak setelah proses tadi, maka di sini ada pilihan partition metode membuat partisi ya. Jadi ini kalau kita menginstal harus membuat partisi, di Linux pun harus buat partisi ya. Nah, ini ada 4 ya caranya. Ada manual setting sendiri, ada guide use enter text and set encrypted LVM. Nah, ini ketika diinstal dienkripsi. Kalau yang kedua, dia hanya menginstal menggunakan LVM ya. Kalau yang di atas default aja, hanya memasukkan ke dalam harddisk, dan otomatis dia bakal menyusun beberapa partisi-partisi yang dibutuhkan dalam
menginstalasi Linux. Kita pilih yang paling atas, enter. Nah, kemudian enter lagi. Nah, ini ada 3. Nah, ini skema participation ya, skema partisi. Jadi ada 3. Kalau yang bawah itu hanya ada home, ada user, var, and partition. Kemudian yang tengah ada hanya home saja. Karena kita membutuhkan semuanya, kita pilih yang all files. Kemudian enter. Tunggu sebentar. Nah, di sini ada beberapa ya partisi yang otomatis yang udah diinstal tadi yang kita pilih. Nah, kita harus membutuhkan swap. Swap ini membutuhkan untuk apa? Untuk kita menginstal beberapa aplikasi yang dibutuhkan dalam jaringan ya. Sedangkan yang ext3 ini untuk hanya sebuah primary untuk menyimpan hasil instalan yang kita install. Nah, ini nggak usah dikotak-atik, nggak usah kita ubah-ubah. Kita langsung aja pilih finish partition and write change to this. Oke, kemudian enter. Nah, ini what to this. Tidak kita pilih no aja. Oh, sorry. Oh, kita pilih yes untuk menginstal ya. Jadi kalau kita setuju menginstal, pilih yes. Caranya klik kiri, pencet tombol kiri pada keyboard ya, kemudian yes. Nah, ini proses menginstal. Kita tunggu, saya stop lagi. Ini sedikit agak lama. Oke. Ini muncul seperti ini ya, scan another CD or DVD. Jadi ini untuk membuat satu partisi lagi ya. Jadi karena kita tidak mau menginstal lagi, kita pilih no aja, enter. Kemudian use network mirror, gunakan jaring. Kita nggak mengupgrade ya, tidak mengupgrade karena nggak ada jaringan juga. Karena ini untuk belajar menginstal aja, kita pilih no aja. Tapi kalau seandainya teman-teman mau menginstal lebih lengkap, tadi pilih yes saja ya, tapi harus pakai internet. Oke, kemudian enter saja. Kita tunggu lagi. Waduh, ini prosesnya begitu lama ya. Saya stop lagi. Nah, ini dia muncul seperti ini. Tulisannya maksudnya ini partisipasi survei ya, participate in the pack use survey. Jadi kalian kalau ingin memberikan survei ya di situsnya Debian, itu situsnya port.debian.org. Kalau enggak, no aja. Oke, kita tunggu lagi. Nah, ini pilihan dimana kalian apa aja nih software yang bakal dibutuhin. Di sini ada graphical desktop environment. Nah, karena di sini belajarnya tentang CLI ya, command line interface. Nah, bintang ini kita hilangkan. Caranya gimana? Caranya kalian pencet di keyboard spasi. Nah, ini ada bintang ya. Kalau kita spasi ada bintang, kita hilangkan. Jadi di sini kita bakal menginstal menggunakan CLI, menggunakan Linux-nya tipe CLI. Kemudian yang bawah ini web server, print server. Nah, ini kita nggak perlu ngebutuhin ya, karena di sini kita hanya belajar awalnya cara menginstal.
yang lainnya jangan digunakan. Nah, kalau yang di atas ini grafik desktop improvement. Nah, kalau mau nginstal jenis GUI maka diberi bintang. Caranya pencet tombol di keyboard spasi. Nah, sampai di keluar bintang. Tapi untuk tutorial ini kita tidak menggunakan GUI, kita hanya menggunakan CLI. Nah, setelah itu pilih yang di bawah. Pilih yang di bawah ya, di bintang ya. Udah bintang, kemudian enter. Nah, kita tinggal tunggu. Ini saya stop lagi nih, prosesnya begitu lama. Nah, setelah ini tampilannya keterangannya install the group bootloader to the master boot record. Ini digunakan untuk ketika ingin menggunakan dual boot ya, dua sistem operasi, yaitu satunya Linux atau satunya Windows. Nah, karena di sini kemungkinan menggunakan dual sistem operasi, pilih saja yes, enter. Kita tunggu sampai selesai. Oke, kita tunggu. Sepertinya prosesnya lama, kita stop lagi. Nah, ini udah mulai selesai, kemudian continue. Nah, ini prosesnya udah selesai. Dia nge-reboot, dia restart ulang, kita tunggu. Nah, kemudian dipilih ya, pilih aja atas, enter. Tunggu sampai masuk ke dalam tampilan awal Linux Debian ya. Kita tunggu. Oke, udah masuk. Di sini teman-teman ingat tadi ya, usernya apa yang dibuat tadi. Kalau nggak salah tadi root ya, root, enter. Nah, passwordnya ini dia seperti kalian daftar Facebook atau ini ya. Kalau Facebook kan dia passwordnya disembunyikan dengan bintang. Nah, kalau di Linux dia tidak ada seperti itu. Dia hanya ngedip suatu kursor aja. Nah, kalau ini tinggal kalian pencetkan aja kodenya. Tadi saya passwordnya 1234. Nah, ini nggak kelihatan ya kalau dia udah dimasukin, kemudian enter. Kalau benar, dia bakal tampil seperti ini nih. Ada bacaan root @debian. Nah, ini udah masuk ke dalam Debian ya. Ini bisa dibesar nggak? Coba saya tes. Oke, coba bisa. Oh, tadi sepertinya error ini. Karena saya nyoba tadi bisa besar. Nggak tahu ini kenapa. Oke, non Debian non. Oke. Aja yang ngaruh. Oh, itu mungkin itu aja ya teman-teman, bisa dilihat hasil dari bagaimana menginstal Debian ya pada VirtualBox. Nah, mungkin hanya itu tutorial untuk kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa like and subscribe dan bunyikan tanda lonceng supaya saya update lagi tutorial-tutorial tentang teknologi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.